warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menjadi masyaikhina Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah musalla al-jihad, para ustaz, para hujjaj, bapak-bapak, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Nasaihul Ibad. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah. Apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan terakhir kemarin kita sudah sampai pada maqalah yang ke-27, di mana di maqalah ke-27 ini kita diberikan nasihat melalui sebuah syair dan juga melalui beberapa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat ini yang ada di maqalah ke-27 ini menasihati kita tentang buruknya dunia. Dunia di mana tempat kita ini sedang berada ini sangat buruk. Karena dunia kalau benar-benar terlalu diperhatikan atau terlalu dijadikan sebagai tujuan utama kita, maka pasti akan memberatkan kita. Ada orang yang matinya susah, ada orang yang sekaratnya itu susah banget. Jadi udah berhari-hari susah banget. Terus aja begitu. Gitu tuh PR disuruh Allah nyebut apa susah banget, tapi nggak mati-mati. Itu biasanya karena masih berat ninggalin dunianya. Lah gue udah ngumpulin, kata dia begitu. Gue udah ngumpulin, ternyata nggak gue bawa. Ntar bini gue siapa yang bawa ini? Ntar anak-anak. Karena apa? Karena berat meninggalkan dunia. Padahal dunia itu hadirin, dunia itu kalau tidak kita yang meninggalkan dunia, dunia meninggalkan kita. Udah itu doang lah pokoknya. Ishma syi'ta, kata Rasulullah. Pokoknya hiduplah sesukamu dan ketahuilah bahwa sesuatu yang engkau cintai itu pasti akan meninggalkan. Kalau dia tidak meninggalkanmu, engkau yang akan meninggalkannya. Itu dunia seperti itu. Karakter dunia ya seperti itu. Nah, apakah kita harus meninggalkan dunia semua? Tidak harus semuanya. Karena bagaimanapun sholat ya pakai kain sarung. Kain sarung kan dunia. Begitu juga ngaji, pakai kitab nggak? Udah pada lunas belum? Dunia juga. Mana kecil-kecil, kacamata pakai pay letter. Pakai apa? Home credit. Pakai home credit. Kacamata pakai dunia juga. Ya dunia gimana pun ya dunia perlu juga itu untuk menopang ibadah kita. Cuma jangan dijadikan dunia ini sebagai tujuan utama kita. Jadikanlah dunia sebagai sarana yang mengantarkan kita kepada akhirat. Sarung kita, kemudian buku yang kita pegang, kacamata yang kita pakai buat baca, ini semua dunia. Cuma dunia yang mengantarkan kita kepada akhirat. Cuma kalau dijadikan sebagai tujuan utama, nah itu yang salah. Dijadikan sebagai tujuan utama. Ngapain bang? Ngaji ngapain? Ngeliatin kitab. Habis ngeliatin kitab, pokoknya ngeliatin kitab aja. Ngeliatin kitab ya, itu namanya kitab dijadikan tujuan, bukan untuk perantara supaya pelajaran yang di kitab ini bisa membuat buat kita amalkan dan kita bisa dapat kebahagiaan, bukan, tapi kitabnya yang dijadikan tujuan. Salah. Harusnya itu dijadikan perantara. Nah, secara umum dunia juga begitu. Secara umum dunia itu harus kita jadikan sebagai sarana yang mengantarkan kita kepada akhirat.
Nah, pada makalah yang berikutnya ini, pada sabda Rasulullah yang akan dibaca di sini, ini melengkapi pembahasan yang kemarin, melengkapi pembahasan tentang buruknya dunia dan sebisa mungkin kita harus menjadikan dunia ini sebagai sarana dan sedikit-sedikit harus kita kurangi. Pembahasan yang lalu disinggung oleh muallif, oleh pengarang di sini disinggung bahwa cara mengurangi dunia antara lain adalah jangan terlalu banyak kenyang. Boleh enggak kenyang? Boleh, tapi jangan sering-sering. Ya, minimal kalau udah malam jangan makan gitu. Orang kalau udah malam makan biasanya bablas subuhnya. Ya, bangun jam 2:30, lapar, makan kenyang banget, kenyang. AC dinyalain, wah udah subuhnya pasti lewat tuh. Jangan kenyang-kenyang, minimal. Tinggalkan makan dan minuman, jangan terlalu kenyang. Kemudian yang penting juga cara meninggalkan dunia, cara kita menjaga jarak dengan dunia, kita harus benci kepada pujian. Artinya jangan pengen-pengen banget orang muji kita, jangan. Ikhlas, belajar lillahi ta'ala, belajar orang mau ngomong apa aja, pokoknya ini tuntunan dari Allah, tuntunan dari Rasulullah, ini adalah hasil dari ngaji saya sama guru saya, dah jalanin aja, jangan terlalu merhatiin orang. Kalau terlalu merhatiin orang, pengen dipuji, pengen dialem, maka itu namanya masih cinta dunia juga. Jadi jangan pengen banget dialam sama orang, jangan cuekin aja, pokoknya lillahi ta'ala. Nah, melengkapi pembahasan ini maka ada di halaman 38. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa rawahu Majahin annahu sallallahu alaihi wasallam qala man kanat niyyatuhu al-akhirata jama'allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa tadkhul dunya raghimatan. Diriwayatkan dari Imam Ibnu Majah bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanat niyyatuhu al-akhirata, barang siapa yang tujuannya, yang niatnya adalah akhirat, jama'allahu syamlahu, maka Allah akan mengumpulkan tenaganya, mengumpulkan seluruh kebutuhannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah akan menjadikan kecukupannya, kekayaannya dalam hatinya. Wa atadhud dunya, dan dunia akan mendatanginya raghimatan, dunia mendatangi dunia dalam keadaan rendah, dalam keadaan hina dunianya. Wa man kanat niyyatuhud dunya, dan barang siapa yang niatnya atau tujuannya adalah dunia, farraqallahu alaihi amrahu, maka Allah akan mencerai-beraikan perkara, mencerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah akan menjadikan kefakirannya di depan matanya dia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan tidak akan mendatangi dia dari bagian dunia, tidak akan mendatangi illa ma kutiba lahu, kecuali sesuatu yang sudah ditetapkan kepada dia, untuk dia. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang niatnya adalah dunia, maka orang yang niatnya adalah akhirat, yang pertama akhirat. Orang yang niatnya akhirat, maka akan Allah jadikan dan Allah kumpulkan seluruh kekuatannya. Allah akan kumpulkan seluruh keperluan-keperluannya, dan Allah jadikan hatinya itu kaya. Hatinya kaya artinya menerima apapun yang Allah berikan kepada dia. Nah, dunia nanti akan mendatangi dia, dunia akan mendatangi dalam keadaan rendah dunianya. Nah, sebaliknya orang yang niatnya dunia, segala usahanya, segala upayanya, bahkan kadang-kadang ibadahnya aja diniatin untuk dunia, maka Allah akan bikin semua urusannya itu justru acak-acakan, nggak rapih pokoknya. Semuanya proyek boncos, gagal semuanya proyek. Kenapa? Karena dunia yang jadikan tujuan. Dan juga akan Allah jadikan kefakiran atau kemiskinan ada di depan matanya. Kefakiran ada di depan mata dia, dan yang datang kepada dia hanya sesuatu yang sudah ditetapkan untuk dia. Hadirin jamaah rahimakumullah, rezeki atau rizki itu sudah Allah tetapkan, sudah Allah tulis jatahnya, yang memang bukan punya kita,
yang memang bukan punya kita, itu nggak bakal datang kepada kita. Yang datang kepada kita itu udah pasti datang, udah pasti. Yang memang sudah Allah tetapkan untuk kita, punya kita, pasti datang. Dan yang bukan punya kita nggak bakal sampai kepada diri kita. Dan selamanya akan seperti itu. Orang yang sungguh-sungguh dia bekerja, sungguh-sungguh dia ibadah, sungguh-sungguh dia melakukan apapun dalam kehidupannya, niatnya adalah dunia, maka dia akan dapat rezeki atau dapat yang dia inginkan. Begitu juga itu sesuai kadarnya, sesuai dengan kadar yang sudah Allah tetapkan atau sesuai dengan ketetapan yang sudah Allah tuliskan. Misalnya dia dapat 1 bulan misalnya dari segala kerjanya, ibadahnya semuanya, itu semua dapat sebulan kira-kira 10 juta misalnya. Nah begitu juga orang yang niatnya dunia nih, orang yang niatnya akhirat, orang yang niatnya akhirat, dia melakukan segala apapun ibadah-ibadahnya dia niatkan untuk akhirat saja, itu juga akan datang kepada dia. Kalau tadi berapa juta? Yang pertama 10. Nah ini orang yang niatnya akhirat itu datang juga. Allah datangkan rezekinya kepada dia. Sudah Allah tetapkan rezekinya 7 juta misalnya. 7 juta. Orang yang pertama yang niatnya dunia, semua orientasinya pengen dunia. Dia pergi kerja untuk apa? Ya untuk duit. Kemudian dia sholat, kadang-kadang juga sholat yang namanya pengen dunia ya. Tahu-tahu habis sholat dolim udah salam aja. Kenapa? Takut, khawatir dunia lagi. Terus ada waktu sholat lagi dia sholatnya begitu-gitu aja, pokoknya dunia. Mintanya apa? Mintanya dunia semuanya. Datang dunia akan dapat 10 juta. Tetap akan dapat 10 juta. Dan itu 10 juta udah Allah tetapkan. 10 juta ini datangnya rizki 10 juta ini kepada dia, ini dalam keadaan rizkinya ya. Rizkinya atau duit 10 juta ini datangnya dalam keadaan gagah. Artinya dalam keadaan gagah, orang yang pertama ini kemudian jadi budaknya. Ya Allah, dapat juga 10 juta. Akhirnya dia lupa sama kewajiban-kewajiban yang lain, yaitu tadi sholatnya nggak dijaga, sholatnya asal-asalan aja, ibadahnya juga asal-asalan, dan mendewa-dewakan atau mengagung-agungkan duit yang 10 juta itu. Dapat, pasti akan dapat, dan dunia datang kepada dia, ini dunia dalam keadaan diagungkan oleh dia. Jadi datangnya gagah ke 10 juta. Dan orangnya juga menghamba. Ini yang gue cari-cari nih, capek-capek gue pengen nyari ini, emang 10 juta. Akhirnya apa? Mental siapa ini jadi mental budak. Yang jadi tuan apa? Dunianya. Karena memang dunia dia jadikan sejak awal, dijadikan sebagai tujuannya. Bandingkan dengan orang yang jenis yang kedua. Orang yang jenis kedua, dia pergi dari pagi, ini niatnya bukan dunia, niatnya memang akhirat. Akhirat itu maksudnya lillahi ta'ala. Buat apa saya pergi kerja? Saya pergi kerja karena Allah perintahkan. Kan Allah perintahkan carilah karuniaku. Allah perintahkan bekerjalah. Allah perintahkan nafkahilah keluarga. Niatnya memang karena Allah. Kemudian sholat subuh sebelum berangkat, sholat subuh juga benar-benar niatnya apa? Niatnya karena Allah, semuanya karena Allah. Kemudian di warung atau di jalanan semuanya dia lakukan dengan sebenar-benarnya karena Allah, dan tidak ada sedikit pun orientasinya itu pengen dapat dunia, pengen dapat duit sekian, nggak ada. Pokoknya saya melaksanain perintah aja. Allah perintahkan kerja ya saya kerja, Allah perintahkan dagangnya jujur ya saya jujur, Allah perintahkan sholat waktu zuhur ya sholatnya benar-benar menghadap pada Allah. Allah perintahkan itu semuanya, saya menurut aja. Hasilnya tahu dapat hasilnya terserah Allah. Ini orang jenis kedua. Nah begitu datang rizki atau dunia kepada dia, ini dunia datang tadi berapa juta? 7 juta ya? 7 juta. Ini dunia datang kepada dia dalam keadaan hina. Maksudnya yang jadi tuan orangnya. 7 juta datang tahu-tahu dari bosnya, ada yang ngasih 7 juta. Dia mah biasa aja, nggak kayak orang yang pertama yang mentalnya mental budak.
Kalau yang pertama kan ini nih yang gue cari-cari nih, gue capek banting tulang. Tapi kalau yang jenis pertama karena semuanya lillah, begitu dapat alhamdulillah, dapat padahal cuma 7 juta, lebih dikit dibanding yang pertama. Alhamdulillah dapat, terima kasih bos. Nah 7 juta karena dia biasa-biasa aja sama yang 7 juta ini, karena nggak tapi demen sama yang begituan. Kenapa? Orang emang niatnya semuanya dari awal Allah. Ini 7 juta akhirnya dibagi-bagi sama dia, dikasih orang yang membutuhkan, 1 juta buat musola, 1 juta buat orang fakir miskin, sisanya ya buat emang awalnya buat nafkahin anak bini, buat anak bini. Dia sama sekali nggak megang habis. Kenapa? Karena memang dunia itu buat dia hina. Jadi mental orang yang kedua ini adalah mental tuan, mental orang yang merdeka, orang yang merdeka dari dunia dan dia tidak terikat dengan dunia, maka akan Allah jadikan hatinya itu cukup. Hatinya itu cukup karena qanaah, karena menerima semua pemberian Allah. Allah kayakan hatinya. Dan inilah kaya yang sesungguhnya, hadirin. Kaya yang sesungguhnya adalah ketika hati kita kaya, hati kita benar-benar menerima apapun yang Allah berikan kepada kita. Namanya kaya hati. Orang yang jenis pertama ini justru bukan orang kaya, walaupun dia 10 juta, begitu ada orang minta sama dia, minta barang 50.000 misalnya, nggak dia kasih. Kenapa? Dia pasti butuh. Jangan orang saya boleh kerja capek-capek, tolong dah buat ini bang. Enggak, orang saya. Artinya dia pasti butuh. Orang yang masih butuh berarti dia belum kaya. Kenapa? Orang masih butuh. Tapi kalau orang yang barber aja dikasih, berarti dia udah nggak butuh. Orang yang nggak butuh itulah yang disebut dengan kaya. Nah, kekayaan yang sesungguhnya adalah ketika kita terhadap dunia kita tidak butuh, kita hanya mengambil yang kita butuhkan saja. Nah, kepada Allah hatinya ini benar-benar ridho terhadap pemberian Allah. Ini kaya yang sesungguhnya. Adapun orang yang kelihatannya secara zahir kaya tapi masih tergantung banget sama dunia, itu namanya belum kaya. Dia itu masih butuh kepada dunia itu. Jadi definisi kaya itu menurut guru saya, kaya itu artinya tidak butuh. Kaya itu tidak butuh. Kalau masih butuh berarti belum kaya. Kalau nggak butuh kaya juga. Nggak butuh apa? Nggak butuh duit, kasih mulu duit dikasih ke musola, kasih ke orang. Nggak butuhan dikasih. Pokoknya yang dia nggak butuhin itu dia kasihin untuk kemanfaatan orang lain. Namanya kaya. Jadi selama dia masih butuh berarti dia belum kaya. Tapi kalau kaya benar-benar dia pasti tidak butuh. Nah, ini melengkapi pembahasan yang kemarin, melengkapi pembahasan bahwasannya dunia ini jangan kita jadikan sebagai tujuan utama. Jadikanlah dunia ini sebagai sarana. Lalu tujuan kita utama apa? Akhirat. Hanya akhiratlah yang kita jadikan tujuan utama. Kerjanya kita harus karena Allah, karena untuk akhirat. Jualannya kita, dagangnya kita untuk akhirat. Diniatin. Meskipun bentuknya bukan bentuk ibadah, bukan bentuk-bentuk seperti sholat, baca Quran, puasa. Bentuknya justru bentuk dunia. Pergi ke pasar, kemudian ke kantor, kan bentuknya dunia semua. Tapi kalau itu diniatkan untuk diniatkan untuk akhirat, maka akan jadi akhirat juga. Ada satu ayat yang menyebutkan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah, wabtaghi fima ataqallah, carilah dalam sesuatu yang Allah berikan kepadamu, carilah akhirat. Allah kasih kita rizki, maka dalam rizki itu carilah akhirat. Maksudnya gimana? Sedekahin. Allah kasih kita sehat gak saudara? Hari ini nih kasih kita sehat gak? Kasih kita sehat. Maka dalam sehat itu cari akhirat. Maksudnya dipakai buat ngaji, dipakai buat sholat. Allah kasih kita makan ya? Ada makan ntar? Apa menunya? Bang, Allah kasih kita makan ya? Nah, dalam makanan itu cari akhirat. Maksudnya gimana? Sebelum makan, Allahumma barik lana.
Baca doanya. Allah kasih kita pasangan nggak? Bini-bini yang udah punya, yang belum mah ya ntar dah antri. Kasih kita bini, kasih kita pasangan. Maka dalam pasangan, dalam istri yang sudah Allah berikan kepada kita, carilah akhirat. Caranya bagaimana? Niat ketika kita ingin nikah, maka niatkan untuk membuat atau untuk melahirkan anak-anak soleh, anak-anak yang solehah, yang meneruskan ibadah kita, yang meneruskan ngaji-ngaji kita. Semuanya diniatin. Allah udah kasih kita semua dunia, wabtaghi fima atakallah, yang Allah sudah berikan kita semua yang kelihatan, yang Allah sudah berikan kepada kita, maka hendalah di dalam semua itu kita cari akhirat. Bisa semuanya, meskipun sesuatu yang kelihatannya itu memang bukan ibadah, kita bisa di dalamnya itu kita niatkan ibadah untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, cari dalam segala apapun yang Allah berikan kepada kita, carilah akhirat. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa bagianmu dari dunia. Ini bukan menjadi prioritas. Dunia bukan menjadi tujuan utama. Tetap tujuan utama di ayat tadi, tujuan utama akhirat duluan. Carilah akhirat dalam segala apapun yang sudah Allah berikan kepada engkau, ya sehat, ya istri, ya pengajian, ya murid, ya guru, carilah akhirat semuanya. Ya kerjaan, ya dagangan, carilah akhirat semuanya. Nah, kalau mau dunia boleh, wala tansa nasibaka minad dunya, kalau mau boleh, kalau mau dunia boleh, dan itu ambillah seperlunya saja. Jangan dijadikan tujuan utama. Kalau dunia dijadikan tujuan utama, pokoknya sengsara ada sengsara. Sengsara pasti kalau tujuannya dunia dijadikan sebagai tujuan utama. Orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan utama, tadi kita sudah bahas mentalnya pasti akan mental budak. Dan biasanya kalau lihat orang yang lebih kaya dibanding dia, itu pasti dengki, hasut, dan jadinya sikut-sikutan. Jadinya gimana pun gua harus menang dibanding dia, itu karena dunia semuanya, karena dia menjadikan dunia ini sebagai tujuan utama. Nah, padahal tidak harus seperti itu. Dalam beberapa kesempatan mungkin saya pernah menyampaikan, Rasulullah menyebutkan ishfid dunya ka'annaka ta'ishu abada. Ishfid dunya ka'annaka ta'ishu abada. Wa i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Beramal atau berbuatlah untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya, dan berbuatlah untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok. Nah, kalau pengertian bapak-bapak gimana nih? Pengertian saya mau tanya dulu. Beramallah, berbuatlah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Maksudnya apa tuh? Maksudnya cari dunia sebanyak-banyaknya atau cari dunia secukupnya? Hiduplah atau berbuatlah untuk duniamu, berbuatlah untuk duniamu atau untuk cari dunia seolah-olah engkau hidup selamanya. Kira-kira gimana pengertiannya? Rajin usaha terus carinya sebanyak-banyaknya atau gimana? Karena apa? Karena pengen hidup selamanya. Nah, kalau akhirat, yang bagian yang kedua dari sabda Rasulullah ini, berbuatlah untuk mencari akhirat seolah-olah engkau besok mati. Maksudnya? Sungguh-sungguh. Jadi segera atau enggak? Segera. Pengertian yang pertama, ini banyak orang salah paham nih, banyak orang salah mengerti hadis ini. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Berbuatlah atau beramallah, beraktivitaslah, bekerjalah untuk mencari dunia seolah-olah engkau hidup selamanya. Besok juga masih ada. Nanti besok juga masih ada. Orang gue hidup selamanya kok. Ngapain pakai ngumpulin pakai khawatir? Ngapain pakai ditimbun-timbun, pakai deposit
pokoknya dibanyakin saldo-saldonya ngapain? Orang gua nggak nyimpen deposit pun gua bakal hidup selamanya. Jadi buat dunia bagaimana? Nyantai aja buat dunia mah, nggak usah ngoyo. Kenapa? Orang bakal hidup selamanya kok, tanpa dikumpulin pun, tanpa kerjanya pun biasa-biasa aja, nggak usah ngoyo, toh akan tetap hidup. Itu maksudnya. Jadi maksudnya bukan karena pengen hidup selamanya maka kumpulin sebanyak-banyaknya, yang enggak, bukan seperti itu. Karena perbandingannya adalah potongan hadis yang berikutnya, terusan hadis berikutnya. Dan berbuatlah untuk akhiratmu, cari akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok. Maksudnya karena besok pengen mati, maka jadikan ini ngaji terakhir kita. Gimana? Cakep-cakepin, banyak-banyakin. Orang tahu besok pengen mati, kita kalau tahu besok pengen mati kan pasti semuanya pengen kita persembahkan yang terbaik. Ngajinya pengen yang terbaik, sholat yang terbaik. Kenapa? Karena tahu pengen mati. Untuk akhirat kita berbuat kerja misalnya, ini kayaknya roman-romannya besok pengen mati nih, saya roman-romannya pengen mati ya, kerja biar bener, biar ada kesan baiknya. Terus begitu ya, dagang juga begitu, besok pengen mati nih, dagang sejujur-jujurnya, saya nggak mau bohong sama pembeli. Kenapa? Besok pengen mati. Jadi harus seperti itu sikapnya. Kita harus berbuat untuk akhirat, untuk mencari ridho Allah, seolah-olah akan mati. Tapi kalau untuk mencari dunia, ini kita harus berbuat seolah-olah akan hidup selamanya. Maksudnya santai aja. Orang dunia tadi di awal sudah kita singgung. Dunia itu mau kerja ngoyo kayak gimana, udah Allah tetepin dapatnya segitu. Tetap nggak bakal nambah, tidak akan tambah dunia. Kita mau kerjanya sampai ngoyo seminggu, harusnya seminggu cuma 7 hari ya, mau nambah hari dah, misalnya seminggu 8 hari, tetap dapatnya segitu juga, karena itu yang sudah Allah tetapkan. Bedanya orang yang tidak ngoyo dan orang yang menjadikan kerjaannya ini sebagai sarana untuk mendapat ridho Allah, begitu dunianya datang, sama-sama datangnya 12 juta misalnya, ini dia nggak bakal mendewakan dunia. Kenapa? Ya orang ini dari awal emang saya nggak pengen ini sih, dari awal saya pengennya Allah aja. Sedangkan orang yang mengoyo, dia pengennya dunia, begitu 12 juta itu datang kepada dia, ini menjadikan 12 juta sebagai Tuhannya, sebagai dewanya. Orang minta aja nggak boleh lah, aku capek-capek ngapain? Enggak, itu begitu mentalnya. Yang membedakan itu, yang membedakan orang kalau akhirat yang dijadikan tujuannya, maka dia akan lebih qanaah atau menerima apapun yang Allah berikan. Hatinya lebih kaya, pasti kaya hatinya, karena hatinya dicukupkan oleh Allah, dan jiwanya ini juga dikuatkan oleh Allah untuk bersifat qanaah. Nah, yang berburu dunia nggak bakal. Orang yang berburu dunia selamanya akan merasakan hatinya tidak tenang. Orang yang berburu atau menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, ini selamanya dia akan menderita. Dia akan menjadikan dunia ini, dunia yang ada dalam hatinya ini akan menjadikan selalu tidak tenang. Ini pembahasan dunia. Nah, sedikit-sedikit kita belajar, sedikit-sedikit setiap aktivitas atau kegiatan-kegiatan kita niatkan bismillahirrahmanirrahim. Pergi kerja bismillahirrahmanirrahim. Mau ke proyek bismillahirrahmanirrahim. Mau mulai kerjaan bismillahirrahmanirrahim. Mulai dagang bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, semua bismillah. Karena memang Allah perintahkan kerja. Pokoknya semua yang udah kita lakukan sekarang yang sifatnya ini mubah atau boleh, bahkan yang sifatnya wajib seperti cari kerja, ini bisa kita niatkan untuk akhirat. Pokoknya untuk akhirat aja, jangan untuk dapat duit, jangan untuk dapat dunia, tapi untuk akhirat. Apalagi yang bentuknya akhirat, kayak sholat, baca Quran, harus diniatin akhirat, jangan dibalik. Yang dibalik, yang akhirat dijadiin dunia, yang dunia ya akhirat. Kalau yang dunia dijadiin akhirat bagus. Dunia dijadiin akhirat itu bagaimana? Yang kelihatannya dunia kayak jualan atau kayak perkara-perkara yang mubah, kerja di kantor, kelihatan dia dijadiin akhirat bagus. Tapi yang akhirat dijadiin dunia jangan.
kayak ngaji dijadiin dunia. Untuk apa? Ngaji untuk mendapatkan penghasilan. Jadi jadi profesi pengajian. Terus baca Quran untuk apa? Untuk profesi supaya dapat sekian. Apalagi kalau lagi ada acara maulid, sekian dapatnya nih. Jangan. Yang jelas-jelas buat akhirat jangan dijadikan tujuannya dunia. Sholat juga begitu. Sholat duha, sholat aja udah. Terus bangun subuh aja. Jangan terus punya niat nih kalau bangun subuh pasti rezekinya kagak dipatok ayam, pasti nanti bakal lebih kaya. Jangan. Sholat aja. Nah, dengan seperti itu kita akan lebih kaya hati kita. Allah jadikan hati kita ini lebih qanaah, ridho terhadap pemberian Allah. Wal maqalatu tsaminatu wal ishrun an Abi Bakrin Dalf bin Jahdar Asy-Syibli rahimahullah Baghdadiyil Maulid wal Mansha sahibal Junaida, bisa juga seperti itu, atau bisa juga sahbal Junaid wa man fi asrihi Malikiyil madhabi asya sab'an wa tamanina sanatan. Ini maqalah yang ke-28 dari seorang yang bernama Dalf bin Jahdar. Laqabnya Abu Bakar. Nama aslinya Dalf bin Jahdar. Kemudian kunyahnya Abu Bakar dan laqabnya Asy-Syibli rahimahullah taala. Biasanya seorang kalau sudah punya nama atau sudah punya satu kebanggaan, biasanya ada kunyahnya. Kunyah itu pakai kata-kata Abu, seperti Abu Bakar, ini seperti ini. Ini nama aslinya adalah bin Jahdar. Ya, kemudian ada Abu Hafs. Sayyidina Umar nama lainnya Abu Hafs, kunyahnya Abu Hafs. Begitu juga ada Asy-Syibli. Asy-Syibli ini lakopnya atau julukannya. Nama asli beliau adalah Dalf bin Jahdar yang lebih dikenal dengan Asy-Syibli. Beliau lahir di Baghdad dan tumbuh di Baghdad. Suhbal Junaid, beliau menyertai Junaid, maksudnya menjadi muridnya Imam Junaid. Waman fi asrihi, dan orang-orang yang semasa dengan beliau. Mazhabnya Maliki. Kalau kita kan mazhabnya Syafi'i. Nah, kalau ini beliau mazhabnya Maliki. Asya saban wa tamanina sanatan, beliau hidup selama 87 tahun. Usianya 87 tahun. Wa mata sanata arba'in wa talatin. Beliau wafat tahun watalatima'atin tahun 334. Wa qabruhu bi Baghdad, dan makamnya atau kuburannya di Baghdad. Wa huwa ulama'il arifin, dan beliau Asy-Syibli ini adalah orang-orang arif yang paling agung, atau termasuk orang-orang arifin ahli ma'rifat yang agung billahi ta'ala, maksudnya yang mengenal Allah ta'ala. Imam Asy-Syibli, muridnya Imam Junaid al-Baghdadi. Ada satu masa di mana Islam ini diperkaya dengan hazanah tasawuf atau hazanah akhlak. Pada masa-masa awal setelah Rasulullah wafat, para sahabat ini ada ulama. Sahabat-sahabat adalah sumber-sumber di mana orang-orang pada waktu itu minta fatwa, minta nasihat, termasuk fatwa tentang hukum Islam. Awal-awalnya hukum Islam. Kalau nggak hukum Islam, hukum tentang tafsir. Bukan hukum tapi penjelasan tentang tafsir. Ini masa-masa sahabat dan tabi'in. Nah, kemudian setelah itu sekitar tahun 200-an Hijriah, ini ada masa di mana orang-orang butuh fikih. Orang-orang sangat membutuhkan rumusan-rumusan sholat. Itu rukunnya apa, air ada berapa jenisnya, syarat wudhu itu apa saja. Nah, itu semua ada rumusan-rumusannya. Ini pada tahun 200-an kira-kira, tahun 200-an atau abad ketiga berarti ya, abad ketiga Hijriah, ini fikih. Nah, pada abad keempat tahun 300-an ini hazanah Islam, sejarah Islam diperkaya dengan ulama-ulama tasawuf. Di antaranya adalah Imam Junaid al-Baghdadi. Nah, kemudian ada murid beliau di sini adalah Asy-Syibli. Orang-orang tasawuf ini orang-orang yang fikihnya atau ibadahnya ya pasti ibadahnya terjaga banget, sholatnya, puasanya, semuanya.
ibadah-ibadah zahirnya, sholat, puasa, haji, bolak-balik, pasti itu. Pasti orang-orang yang menjaga syariat. Ini para sufi pasti orang menjaga syariat. Namun selain itu, mereka sangat terkenal dengan ajaran-ajaran dan nasihat-nasihatnya tentang hati. Ini orang-orang tasawuf atau orang-orang sufi. Orang-orang sufi sangat terkenal dengan nasihat-nasihat hatinya. Beda dengan ulama-ulama sebelumnya seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal misalnya. Ini terkenal yang lebih menonjol adalah fikihnya. Rumusan tentang air mustakmal, air yang suci mensucikan, kemudian haji rukunnya apa aja. Yang menonjol pada 4 imam ini masanya lebih dulu. Yang menonjol adalah hukum-hukum fikih. Tapi apakah beliau paham tentang ilmu hati? Paham, sangat paham. Dan sangat menjaga hatinya. Jadi Imam Syafi'i dan Imam Malik dan 4 imam mazhab lainnya ini adalah orang-orang yang sangat menjaga hati dan sangat mengenal Allah. Cuma bedanya saat itu orang-orang lebih membutuhkan fikih. Jadi yang menonjol fikihnya. Nah, pada masa setelahnya ada ulama-ulama yang fikihnya mengikuti imam sebelumnya, mengikuti 4 mazhab ini. Maka disebut Malikiyil madhab, madhabnya madhab Maliki. Pada masa setelahnya tahun 300-an Hijriah, ini ada ulama-ulama yang secara fikih dia mengikuti ulama sebelumnya, namun sangat menonjol dalam bidang sufi atau akhlak. Jadi ilmu hatinya, bagaimana menjaga hati dari hasud, menjaga hati dari riya, menjaga anggota badan dari maksiat, menjaga lisan dari ghibah. Namanya ulama-ulama tasawuf ini lebih menonjol. Nah, ini pada masa setelah masa ulama fikih. Di antara ulama tasawuf itu ada ulama-ulama, sekelompok ulama yang terkenal sebagai arifin. Di sini sebutannya arifin. Siapa itu arifin? Arifin itu orang yang mengenal Allah. Sehingga karena pengenalannya terhadap Allah, maka dia arif atau bijak dalam melakukan segala hal, bahkan dalam bertutur kata sangat bijak. Orang arif yang mengenal Allah benar-benar, ini bukan hanya mengenal ilmu Allah, tapi mengenal Allah. Kan ada orang-orang yang mengenal ilmu Allah, misalnya tentang hukum-hukum fikih, ini hukumnya apa, haram, itu hukumnya apa, makruh, itu namanya mengenal hukum Allah. Nah, ada yang mengenal Allah. Nah, orang-orang yang mengenal Allah ini, orang-orang yang bersih hatinya, ulama-ulama disebut dengan ulama ma'rifat atau arifin. Nah, termasuk al-arifin, uzama'il arifin, orang-orang arif yang orang-orang besar yang terkenal pada masa ini adalah Asyibli dan Imam Junaid. Di sini yang akan kita bahas. Nah, makalahnya adalah makalah beliau, yaitu makalah Imam Asyibli, yang insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.